Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NPM 22411175, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktur modal. Pendekatan tradisional berpendapatan akan adanya struktur modal yang optimal. Dengan kata lain, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal bisa dirubah-rubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham. KB sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh kreditur. VS sama dengan nilai pasar saham. VB sama dengan nilai pasar utang. WACC sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Total nilai sama dengan FC plus VB. Nilai perusahaan memiliki laba tersedia untuk memegang saham. KS, VC, KB, VB, WACC nilai total. Nilai A laba nilainya A 100, B nilainya 100, C nilainya 100. Bunga nilainya 0, 40, 60. Laba tersedia untuk pemegang saham nilainya 100, 60, 40. KS 0,2, 0,22, 0,3. VC 500, 272,73. Yang C 133,33. KB nilainya 0, 0,15, 0,25. VB nilainya 0, 266,67. Yang C 240. WACC nilainya 0,2, 0,1854. Yang C 0,2679. Jadi nilai totalnya adalah yang A 500, yang B 539,39, yang C 373,33. Nilai perusahaan. Bunga laba tersedia untuk pemegang saham. KS, FC, KB, VB, WACC nilai total. Laba nilai A-nya adalah 100, B nilainya 100, C nilainya 100. Bunga nilainya 10, 30, 50. Laba tersedia untuk pemegang saham 90, 70, 50. KS sama dengan 0,15, 0,20, 0,25. VC yang A-nya kosong, yang B juga kosong, dan C juga kosong. KB nilai A-nya 0,13, B 0,15, sedangkan yang C 0,25. VB nilainya kosong, WACC nilainya kosong, dan nilai totalnya kosong. Yang kedua, pendekatan Modigliani dan militer atau yang disebut juga MM. Pada tahun 1500-an, dua orang ekonomi menantang pandangan tradisional struktur modal. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian, pada awal tahun 1960-an, kedua ekonomi tersebut memasukkan faktor pajak ke dalam analisis mereka. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa nilai perusahaan dengan hutang lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan tanpa hutang. Kenaikan nilai tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan hutang. Proposisi MM tanpa pajak. MM mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka. 1. Tidak ada pajak. 2. Tidak ada biaya transaksi. 3. Individu dan perusahaan meminjam pada tingkat yang sama. Dengan asumsi-asumsi tersebut, MM mengajukan dua proposisi yang dikenal sebagai proposisi MM tanpa pajak. Proposisi 1 tanpa pajak, nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan sama dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang sebagai berikut. FL sama dengan FU
di mana FL sama dengan nilai perusahaan yang menggunakan hutang atau value for leveraged companies. FU sama dengan nilai untuk perusahaan yang tidak menggunakan hutang 100% saham atau value for universe companies. Dengan kata lain, dalam kondisi tanpa pajak, Modigliani dan Militer berpendapat bahwa struktur modal tidak berpengaruhi nilai perusahaan, tingkat keuntungan dan risiko usaha atau keputusan investasi. Yang akan mempengaruhi nilai perusahaan bukannya keputusan pendanaan. Ilustrasi arbitralitas. Laba bunga, laba tersedia untuk pemegang saham, KC, VC, KB, VB, WACC, dan nilai total. Laba nilai A-nya 100, B 100. Bunga nilainya 0, yang B-nya 40. Laba tersedia untuk pemegang saham nilainya A 100, sedangkan B 60. KS nilainya 0,2, sedangkan B 0,22. VC nilainya 500, sedangkan yang B 272,73. KB nilai A-nya 0, sedangkan B 0,15. VB nilainya A sama dengan 0, yang B 266,67. WACC 0,2, 0,1854, dan nilai totalnya 500, sedangkan yang B 539,39. Misal, seorang investor mempunyai 10% saham perusahaan B, menghasilkan yang ia peroleh 60 kali 10% sama dengan 6. Investor tersebut dengan memegang saham B menanggung risiko utang sebesar 10% kali 267,67 sama dengan 26,7. Karena nilai perusahaan A dan B berbeda, investor tersebut dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut dalam proses arbitrase. 1. Menjual 10% saham B sebesar 10% dikali 273 sama 27,3. Dia akan memperoleh kas masuk sebesar 27,3. Yang kedua, meminjam besar 10% utang perusahaan B, dia akan memperoleh kas masuk sebesar 10% kali 267,67 sama dengan 26,7. Yang ketiga, membeli 10% saham A sebesar 10% kali 500 sama dengan 50. Alternatif 1, investasi pada 10% perusahaan B. Modal yang diperlukan 10% kali 273,3 sama dengan 27,3. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh 10% kali 60 sama dengan 6. Alternatif kedua, 1. Modal yang diperlukan untuk membeli 10% saham A sama dengan 10% kali 500 sama dengan 50 pinjaman, 10% utang perusahaan B sama dengan 10% kali 267 kas yang diterima. 26,723. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh dari investasi perusahaan A 10% kali 100 sama dengan 10. Bayar bunga 15% kali 26,7 sama dengan 4. Risiko alternatif 1, menanggung 10% dari nilai utang. Sedangkan alternatif 2, menanggung utang sebesar 26,7. Misal, nilai perusahaan menjadi 500, sedangkan nilai saham B menjadi 300, sementara nilai utang perusahaan B menjadi 200. Nilai total perusahaan A sama dengan nilai total perusahaan B, yaitu laba bunga, laba tersedia untuk pemegang saham, KS, VC, KB, VB, WACC, dan nilai total.
Laba nilainya sama, nilai A 100 sedangkan B 100. Bunga nilainya 0 sedangkan yang B 40. Laba tersedia untuk pemegang saham nilai A-nya 100 sedangkan B 60. KS nilai A-nya 0,2 sedangkan B 0,2. Visi nilai A-nya 500 sedangkan B 300. VB nilainya 0 sedangkan B 0,2. VB nilai A-nya 0 sedangkan yang B 200. WACC nilai A-nya 0,2 sedangkan B juga 0,2 dan nilai total 500 sedangkan B juga 500. Misal investor tersebut melakukan proses arbitrase yang sama dengan sebelumnya. Tabel berikut meringkas langkah dan perbandingan tingkat keuntungan dan risikonya. Alternatif 1, investasi pada 10% perusahaan B1, modal yang diperlukan 10% kali 300 sama dengan 30. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh 10% kali 60 sama dengan 6. Yang ketiga, risiko menanggung 10% dari nilai utang perusahaan B sebesar 10% kali 200 sama dengan 20. Alternatif kedua, melakukan proses arbitrase. 1. Modal yang diperlukan untuk membeli 10% saham A sama dengan 10% kali 500 sama dengan 50. Pinjaman 10% utang perusahaan B 10% kali 200 sama dengan 20. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh dari investasi perusahaan A 10% kali 100 sama dengan 10. Bayar bunga 20% kali 20 sama dengan 4/6. Yang ketiga, risiko penanggung utang sebesar 20 melalui pinjaman pribadi. 2. Proporsi kedua atau tanpa pajak. Proporsi 2 mengatakan bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk perusahaan yang menggunakan hutang naik proporsional terhadap peningkatan rasio hutang dengan saham. KS sama dengan KO plus B atau S kurang KB. Yang kedua, di mana KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham. KO sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham perusahaan tanpa hutang. B per S sama dengan rasio utang dengan saham. KB sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk hutang atau tingkat bunga. KO sama dengan 15%, S sama dengan 4.000, KB sama dengan 10%, WACC sama dengan 15%, B sama dengan 800. Dengan menggunakan hutang yang semakin banyak, perusahaan bisa menggunakan sumber modal yang lebih murah yang semakin besar. Penggunaan sumber modal yang murah semakin banyak akan menurunkan biaya modal rata-rata terima perusahaan atau disebut juga WACC tersebut. Jika tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham KS atau konstan, tetapi dengan semakin meningkatnya hutang, tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham KS juga akan meningkat. Dua efek yang saling berlawan tersebut menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang yang konstan. Hasilnya, nilai perusahaan akan konstan. Proporsi MM dengan pajak. Bagian 5, pendekatan roti menurun MM dengan pajak dibayar ke pemerintah. Hutang, pajak. Terlihat bawah roti tersebut dibagian ke dalam 3 bagian: saham, utang, dan pajak. Pajak dibayarkan kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar. Hutang bisa digunakan untuk menghemat pajak karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Dalam gambar A, di mana hutang yang digunakan lebih sedikit, pajak yang dibayarkan menjadi lebih besar karena aliran kas yang keluar melalui pajak semakin besar. Roti yang tersisa menjadi semakin kecil, menunjukkan penggunaan hutang yang semakin besar. Pajak yang dibayarkan semakin kecil, yang berarti perusahaan bisa menghemat aliran kas keluar. Roti yang tersisa pada gambar B nampak lebih besar dibandingkan dengan roti yang tersisa pada
Gambar A. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa dengan memperhitungkan pajak, struktur modal bisa mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.